Namun fakta itu justru malah membuat kubu Reza Gladys semakin di atas angin. Niki ciut nyali sebelum berperang. Bahwa memang gugatannya nggak berkualitas. Jadi kalau nggak dicabut juga ya memang akan malu di pengadilan. Kalau dicabut kan masih lebih elegan gitu ya, eleganti ya. Tapi kalau diputus oleh hakim nanti mereka kalah, alangkah memalukan. Jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Nasib Nikita Mirzani di ujung tanduk. 3 bulan memakai baju tahanan. Siang ini nasib si ratu kontroversi jadi taruhan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal membacakan putusan sela kasus pemerasan dan TPPU. Yang jadi penentu, apakah Niki bisa tersenyum bebas atau lanjut merana mendekam di balik terali besi penjara. Siap, sangat siap. Insya Allah kita siap selalu ya. Ya, palu majelis hakim siang ini memang menentukan masa depan Nikita Mirzani. Wajar, beberapa hari sebelum sidang putusan eksepsi dihelat, kubu Nikita Mirzani kasak-kusuk mencari celah bisa bebas. Senin 2 hari lalu, melalui pengacaranya, Niki secara mengejutkan resmi mencabut gugatan 100 miliar terhadap seterunya Reza Gladys. Namun fakta itu justru malah membuat kubu Reza Gladys semakin di atas angin. Niki ciut nyali sebelum berperang. Bahwa memang gugatannya nggak berkualitas. Jadi kalau nggak dicabut juga ya memang akan malu di pengadilan. Kalau dicabut kan masih lebih elegan gitu ya, eleganti ya. Tapi kalau diputus oleh hakim nanti mereka kalah, alangkah memalukan. Kalau dicabut nanti pidananya dikatakan dia itu menyesali perbuatannya, ya. Tapi kalau tidak dicabut, ini akan memberatkan hukumannya. Mengulangi meminta uang Dr. Reza 4 miliar. Jadi hukumannya bisa double itu. Bukan, kan saya bilang ini ada skala prioritas. Nah, pada saat skala prioritas yang harus kita analisa dan kita sampaikan, maka kita harus mengambil sikap yang harus kita dahulukan bagaimana kita konsentrasi melakukan pembelaan. Saya melihat Reza Gladys yang dibilang pelangak-pelongo itu orang pinter banget ya. Dia tahu bagaimana harus bereaksi, dia tahu kapan dia harus berbicara, dia tahu kapan dia diperlukan di persidangan, dan saya melihat tim lawyernya Reza Gladys juga sangat pintar. Ada yang aneh memang dengan sikap Nikita Mirzani. Ia yang biasa arogan dan meletup-letup, tiba-tiba berubah jadi ciut. Lantas benarkah modus pencabutan gugatan 100 miliar bisa membuat Reza Gladys luluh dan melepas Nikita dari jerat hukuman? Ini merupakan sinyal untuk perdamaian atau beda persoalan. Beda persoalan. Dokter sih tidak tahu karena memang nggak ngerti apa-apa soal itu ya. Jadi nanti nggak berani berkomentar soal apapun. Jauh sebelum kasakusuk mencabut gugatan senilai 100 miliar, saat membacakan pledoi di depan Majelis PN Jakarta Selatan, Nikita sempat pasang drama berderai air mata, seakan mengundang simpati. Sebagai seorang ibu, si ratu sensasi menjerit curhat, berbulan-bulan hidup terpisah dari sang buah hati. Tadi baca SFC nangis, memang ya kan di dalam SFC ini ada anak juga, kasihan mereka ya, biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Maaf ya Kak. Ini agak lambat gak sih Dok? Penanganannya Dok? Ya Pak, kita percayakan semoga masih tegak lurus.
Akankah air mata Nikita Mirzani kali ini bisa membuatnya bebas dari jerat hukuman kasus pemerasan dan TPPU? Entahlah. Satu hal yang pasti, Niki sudah beberapa kali bisa lolos dari jerat hukum. Tahun 2022 lalu, saat melawan Dito Mahendra, Niki berhasil lolos bebas. Selebrasi kemenangannya pun langsung viral. Akankah hoki itu terulang lagi? Atau mungkinkah kali ini seterunya Reza Gladys tak sejengkal pun membiarkan Nikmir keluar dari penjara? Layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Al-Ghazali diserang Lita Gading. Ya, gara-gara menemani sang ayah Ahmad Dhani mengadu ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu untuk melaporkan Lita Gading atas kasus dugaan eksploitasi anak dan kekerasan psikis terhadap Saf kian memanas. menertibkan masyarakat soal pelindungan pada anak. Mana yang nggak paham soalnya. Lita yang merasa dirinya tidak bersalah pun makin gacor. Bukan hanya menegaskan jika dirinya tidak akan pernah meminta maaf. Lita bahkan menuding langkah Al melaporkannya ke pihak berwajib hanya demi karir dan meraih simpati semata untuk memperoleh suara agar dapat duduk menjadi anggota dewan. Lantas bagaimana reaksi Al-Ghazali? Al-Ghazali ikut melaporkan saya. Nggak apa-apa, itu hak dia kok, ya kan? Dia nggak tahu karena takut sama bapaknya, padahal dia juga menyakiti hati ibunya. Malah mereka pasti belain adiknya. Ya, makanya merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Kita akan meminta penyidik untuk tangkap paksa. Tidak usah ditangkap paksa, kalau kami ada panggilan, kami akan hadiri. Pilihan kami akan hadiri, walaupun di luar negeri. Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya. Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal beginian. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah, Al sepertinya memang tak peduli dengan tudingan miring yang dilontarkan Lita. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Al memang memendam kekecewaan terhadap ayah dan bundanya karena kembali berkonflik. Tetapi sebagai kakak tertua, Al memang kakak terbaik untuk Saf. Kasih sayangnya begitu tulus. Semua ini pun tak lepas dari campur tangan Maya yang menyadarkannya. Walaupun Maya tak akur dengan Dhani, tetapi bagaimanapun juga di dalam tubuh Al dan Saf mengalir darah yang sama, yaitu Ahmad Dhani. Ini yang mengubah hidupku sih ya, Bunda tuh. Dulu pas kelahirannya adekku yang cewek, itu aku gak terima banget. Oh, marah? Wah, marah banget, bener gak terima. Aku gak datang ke rumah sakit, gak terima deh. Terus bunda aku malah bilang gak bisa, itu adik kamu, darah daging kamu, maksudnya semua tuh kan dari bapak kandung kan, jadi itu adik kandung kamu gak boleh kayak gitu aja. Udah di situ mulai aku kayak bisa menerima. Bukan kesalahan, takdir. Udah takdirnya. Tak heran jika rasa untuk melindungi Saf pun begitu kuat. Apapun akan Al lakukan untuk kebahagiaan adik perempuan satu-satunya itu. Tak hanya dari para pembuli, tetapi juga dari pergaulan bebas. Ya, aku panggil dia sih Princess sih, jadi karena dari satu-satunya cewek, jadi aku kadang manggil dia My Little Princess. Itu dia, makanya harus dijaga lebih ketat, bukan ketat sih, jadi maksudnya harus diajarkan untuk baik-baik, yang positif-positif. Pasti aku jaga baik-baik sih. Apa lo, berani nggak? Yang negatif-negatifin awas lo.
Rasa sayang yang dimiliki Al pun juga sama besar seperti yang dimiliki El Rumi dan juga Dul Jailani. Senang lah, mengkomplitkan keluarga. Saya kan juga ingat gitu, saya suka dulu suka deketin cewek gitu ya. Ya banyak lah, ya terberarti jadi tugas saya untuk ngelindungin Syaf, cowok-cowok yang deketin Syaf.